Maaf atas kendala teknisnya. Saya coba ulangi lagi ya. Perkenalkan, saya Firski Kurniawan, Corporate Secretary PT Sky Energy Indonesia Tbk. Bersama dengan ini kami akan menyampaikan virtual public expose incidental yang akan diselenggarakan hari ini. Jadi dipersilakan kepada para peserta yang telah hadir, selamat datang dan dimohon untuk melakukan registrasi untuk menyebutkan nama dan entitasnya. Dipersilakan, kami memberikan waktunya. Terima kasih. Minus 100. Hah? Udah ingat ya? Kecil banget suaranya kan? Pokoknya pakai laptop apa? Di laptop lo. Selamat datang untuk para peserta yang baru bergabung. Kita masih punya waktu untuk registrasi terlebih dahulu. Dipersilakan untuk menyebutkan nama dan entitasnya pada kolom chat. Terima kasih. Itu mikrofon. Dari bicaranya selamat datang untuk para peserta yang baru bergabung. Dipersilakan untuk melakukan registrasi kembali. Mohon untuk diketik pada kolom chat untuk menyebutkan nama dan entitasnya. Silakan, waktu dipersilakan. Terima kasih. mereka Dipersilakan untuk yang baru bergabung dan yang baru mendengar suara saya, dipersilakan untuk melakukan registrasi pada kolom chat untuk menyebutkan nama dan entitasnya. Terima kasih. Saya bicara udah dengar.
Masih di mute ya? Mungkin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta Virtual Public Expose PTS Indonesia TBK yang telah bergabung. Terima kasih untuk para peserta yang telah melakukan registrasi. Persilakan kepada para peserta yang baru bergabung untuk melakukan registrasi kembali. Karena acara akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta yang baru bergabung. Dipersilakan untuk melakukan registrasi Terlebih dahulu karena acara akan segera kami mulai. Aku diambil, aku diminta. Aku jangan diminta. Ada sedikit. Baik, acara akan segera kami mulai. Terima kasih. Kepada para peserta Virtual Public Expose Incidental PT Sky Energy Indonesia Tbk, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Sebelumnya, kami ingin menginformasikan bahwa pelaksanaan Public Expose Incidental ini dilaksanakan oleh perseroan guna memenuhi permintaan dari pihak Bursa Efek Indonesia yang disampaikan melalui surat tertanggal 18 September 2020. Pada surat tersebut menyampaikan bahwa Public Expose Incidental ini dilaksanakan sehubungan dengan penghentian sementara perdagangan saham menunjuk pada email PIC IDX PT Sky Energy Indonesia Bapak Hendra Hidayat dan pengumuman bursa nomor tank strip SPT strip 0033 garing BI titik WAS garing 09 2020 tertanggal 16 September dan pengumuman bursa nomor tank strip SPT strip 0035 garing BI titik WAS garing 09 2020 tertanggal 18 September 2020 perihal suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham. Maka dengan ini, PT Sky Energy Indonesia Tbk diminta untuk mengadakan Public Expose Incidental. Seperti yang telah dijelaskan oleh pihak BI, bahwa penghentian sementara perdagangan saham J-Sky dilakukan oleh Divisi Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BI berdasarkan hasil pemantauan mengenai informasi-informasi perseroan yang diterima oleh BI melalui keterbukaan informasi saja, tanpa melihat informasi perkembangan perseroan yang lain yang beredar luas di bursa yang demikian dinamis. Untuk itu, melalui Public Expose Incidental ini, perseroan ingin berbagi informasi mengenai perkembangan perseroan kepada para pemegang saham, investor, pemangku kepentingan, dan juga kepada publik secara umum. Sebelum acara ini dimulai, kami ingin menyampaikan terkait rundown yang telah disampaikan oleh perseroan kepada bursa sebelumnya. Untuk agenda pertama adalah melakukan registrasi pada pukul 14.45 hingga 15.00. Kemudian dilanjutkan dengan agenda pembukaan dan pemutaran company profile J-Sky. Dan pada pukul 15.10 akan dilakukan pemaparan Public Expose Incidental oleh jajaran direksi dan komisaris J-Sky. Dan kemudian pukul 16.00 akan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Terkait pertanyaan-pertanyaan akan kami tampung dan akan kami pilih 3 pertanyaan terpilih yang akan dijawab oleh Dewan Direksi dan Komisaris. Setelah itu, agenda berikutnya adalah penutup. Untuk selanjutnya, mari bersama-sama kita saksikan perputaran company profile PT Sky Energy Indonesia Tbk agar kita semua menjadi lebih mengenal perseroan lebih banyak. Diri
sebagai perusahaan swasta. Tahun 2009 bekerja sama dengan Hitachi High Technology. Tahun 2013 menjadi perusahaan pertama yang mengekspor TV modul. Tahun 2014 ekspor ke Amerika. Tahun 2015 ekspor ke Kanada. Tahun 2016 Sky Energy Indonesia berubah menjadi G-Sky by Sky Energy. Instead, we have to make the most of the innovative energy technology that entrepreneurs are developing all over the world, including here in Indonesia, where innovative companies like Sky Energy are building solar and battery storage and projects that can help power entire villages. Tahun 2013 telah melakukan ekspor ke berbagai negara, dan tahun 2016 telah berkembang menjadi perusahaan satu-satunya di Indonesia yang dapat memproduksi 50 MW peak sel surya dan 100 MW peak modul surya per tahun. Sertifikat G-Sky. Produk-produk G-Sky. Penyebaran produk G-Sky ke seluruh dunia. Baik. Namun sebelumnya kami informasikan kepada para peserta, apabila ada pertanyaan, bisa menggunakan media chat dengan menyebutkan nama, entitas, dan pertanyaannya. Pada sesi tanya jawab nanti, pihak direksi akan memilih dan menyeleksi terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh direksi dan komisaris. Dipersilakan kepada Bapak Christopher Lewan. Selamat siang investor yang terhormat dan jajaran direksi dari Sky Energy Indonesia Terbuka. Di kanan saya perkenalkan direksi kita Isi Kawasan. Beliau dari Jepang selaku in charge of manufacturing dan R&D kita. Di sebelah kiri saya Ibu Imelda, beliau Pujiatha, beliau sebagai direktur di Sky Energy. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan hari ini. Acara ini kita untuk dalam rangka public expose sesuai dengan permintaan OJK. Saya ada 3 agenda. Yang pertama adalah kita mau menjelaskan overview company, factory yang baru kita, new plant kita di Cisalak. Terus sehubungan dengan Sky Energy menjadi sekretaris jenderal dari APAMSI dan juga agenda right issue kita. Mungkin Pak Firdi, Pak Friski, tolong di ini. Oke, ya. Agendanya. Ya, next. Agenda kita untuk public expose incidentals hari ini adalah sebagai berikut.
Saya mulai dengan pengenalan kita punya pabrik. Next. Saat ini yang sudah beroperasional, kita ada di Wanaherang, berdiri tahun 2008, tepatnya di Jalan Cicadas, nomor 258 Gunung Putri, Bogor. Luas area kita sekitar 3 hektar. Kita memproduksi solar module, production capacity kita 200 megawatt peak for solar module. Total karyawan sekitar 190 orang. Nah, bersama kesempatan hari ini juga, di hari yang baik ini, saya menyampaikan kepada rekan-rekan investor sekalian, bahwa per Oktober 2020 kita juga akan menjalankan pabrik kita yang baru, yang dana untuk pembelian mesin tersebut kita peroleh dari hasil right issue tahun 2018. Jadi 2018 kita ada right issue untuk pembelian mesin perluasan, kita punya pabrik untuk pabrik yang kedua di Cisalak. Nah, saat ini, pada saat IPO 2018, nah saat ini, setelah pabrik tersebut kita selesai bangun hampir kurang lebih 2 tahun, kita berkehendak untuk menjalankan pabrik yang di Cisalak tersebut. Di mana salah satu modal kerjanya, kita berharap dari investor sekalian melalui right issue. Luasnya sekitar 2 hektar, produksinya solar cell, kapasitasnya 100 megawatt peak for solar cell. Next. Sky Energy visi, kita punya visi adalah kita menjadi world class yang inovatif dan menjadi pemimpin di negara Indonesia tersendiri untuk renewable energy. Karena kita lihat potensialnya untuk Indonesia sendiri, marketnya itu sangat besar untuk solar panel dan renewable energy khususnya. Milestone, company milestone, kita berdiri tahun 2008. Tahun 2009 kita joint venture dengan Hitachi High-Tech dari Jepang, di mana sampai saat ini Hitachi High-Tech merupakan salah satu pemegang saham kita. Dan tahun 2012 kapasitas kita meningkat jadi 10 megawatt peak solar module manufacturing, dan kita mendapatkan ISO. Selanjutnya di tahun 2013 kita kembali berkembang untuk mendapatkan sertifikat ISO 14001 OHAS, dan pertama kali kita ekspor untuk solar panel ke Afrika. Selanjutnya tahun 2014 kapasitas kita kembali kita tingkatkan menjadi 25 megawatt peak, dan kita mendapat apresiasi, salah satunya di video yang barusan kita sajikan bersama-sama, dan saudara-saudara saksikan bahwa John Kerry itu sempat mereview bahwa di Indonesia memiliki salah satu inovatif company di renewable energy, yaitu Sky Energy. Dan pertama kalinya juga tahun 2014 kami melakukan ekspor ke Amerika. Di tahun 2015 manufacturing kapasitas kita kembali tingkatkan menjadi 50 megawatt peak solar module, dan kembali kita perluas pasar ekspor kita yang sebelumnya ke Afrika, Amerika, dan kali ini kita memperluas ke Kanada. Selanjutnya di tahun 2016 kita kembali meningkatkan kapasitas kita menjadi 100 megawatt peak solar panel, dan di tahun 2016 juga kita membuat suatu terobosan baru, kita membangun solar grid, off-grid solar farm di Karampuang Island, tepatnya di Sulawesi. Di tahun 2017, kita juga mengoperasionalkan kembali yang di Karampuang Island di Sulawesi. Jadi 2016 kita mulai bangun, 2017 kita mulai operate. Dan di tahun 2019 merupakan tahun yang sangat penting buat Sky Energy karena kita launching 3 produk baru, yaitu J-Leaf, J-Feather, dan J-Bifacial. Mungkin lengkap produk mengenai 3 produk ini saya akan bahas di slide berikutnya. Dan juga kita ada rebranding J-Sky dengan logo yang baru, by Sky Energy. Next, ya. New Factory yang dimana dana untuk pembelian mesinnya kita dapatkan dari IPO 2018, kita kembali realisasikan di tahun 2020. Berikut gambaran kita punya manufacturing yang baru yang di Cisalak, yang kita akan memproduksi solar module, solar cell,
di mana solar cell ini merupakan pabrik satu-satunya solar cell di Indonesia yang memenuhi TKDN untuk Indonesia. Total TKDN Sky Energy sendiri untuk Indonesia sekarang ini adalah 46%, di mana peraturan dari pemerintah itu untuk solar panel itu di 40%. Jadi kita satu-satunya perusahaan di Indonesia yang sampai saat ini memenuhi lokal konten dalam negeri. Next. Ya, kita yang pertama untuk fasilitas automatic solar cell production facility di Indonesia. Bisnis fokus atau scope bisnis Sky Energy. Jadi Sky ini fokus bisnisnya kita bagi jadi 4. Yang pertama adalah utility power plant. Utility power plant yang kita kembangkan di Karampuang dan berikut-berikutnya di Indonesia, mungkin bagian tengah dan barat, dan untuk bikin solar panel dari power plant. Terus rooftop atau komersial di gedung-gedung. Yang ketiga itu adalah retail, produk-produk retail yang kita jual di masyarakat. Dan yang keempat adalah ruler of grid. Ruler of grid ini kita install di village atau di daerah-daerah, di mana belum ada listrik sebelumnya di daerah tersebut. Ya. Solar cell. Solar cell ini dari tahun 2018 kita terus berkembang, mulai dari mono. 2019 juga efektivitas kita meningkat dari 20 menjadi 21%. Di tahun 2020 yang saya sebutkan mungkin dari slide awal sebelumnya ada bifacial. Bifacial ini jadi antara front dan rear itu double, jadi bisa menyerap energi secara both of two side, sehingga efektifnya meningkat menjadi 22 sampai 23%. Next planning di tahun 2021 kita akan mengembangkan menjadi back contact yang tanpa garis, sehingga peningkatan efektivitasnya untuk solar panel sendiri meningkat. Dan tahun 2020 kita akan coba untuk memproduksi light through. Light through itu jadi masih bisa lewat cahaya, jadi bisa kita taruh di jendela-jendela, di gedung-gedung. Oke. Next. Ini kita punya produk, ada monocrystalline, polycrystalline, flexible panel yang bisa melengkung, dan foldable solar kits. Solar kit ini foldable ini banyak digunakan di Kanada, di Australia, dan Amerika. Dia hand carry untuk solar panel. Sehingga RV yang ada di Kanada, di Australia, mereka pada saat stay di suatu tempat, dia bisa gelar foldable solar panel tersebut. Kita punya inovatif products. Kita punya inovatif products. Dari 2018 kita kembangkan standar yang solar panel. 2019 kita beralih ke J-Leaf, J-Fader, and J-Bifacial. Terus di tahun 2020 ini kita juga punya J-Star, di mana dia otomatis untuk di garden-garden. Kita juga ada J-Lundin, kerjasama dengan salah satu pembuat kapal-kapal di Indonesia, dan kita ada J-Float yang kita kembangkan bersama Universitas Indonesia. Saya bahas pada slide berikutnya. Terus tahun 2021 kita akan mengembangkan J-Roof, roof tile. Jadi dia seperti genteng-genteng yang ada sekarang, cuman bisa menyerap energi listrik, bisa menghasilkan energi listrik yang diproduksi dari photovoltaik atau solar panel. Dan 2020 light through, kita punya program untuk window-window, untuk jendela, sehingga bisa tembus cahaya untuk solar panel tersebut. Ya, next. Saya bahas sekilas mengenai kelebihan dari J-Leaf dan J-Fader. Sekarang ini yang ada berkembang di masyarakat ini untuk solar module, itu per meter square-nya kurang lebih 11-14 kg per meter square. Nah, kita mengembangkan J-Leaf di mana weight-nya per meter square itu 5,6 kg. Jadi kurang lebih beratnya itu 40% dari solar module yang sebelumnya. Di mana dia sangat tipis juga, 3 mm, dari sebelumnya itu 40 mm, dan frameless, sehingga kita mencari solusi untuk rumah-rumah di Indonesia yang atapnya sendiri yang not strong enough, atau yang memiliki terkendala dengan kekuatan di atap. Kita
ketahui bersama mungkin banyak rumah-rumah di Indonesia yang memang tidak dari awal didesain tidak untuk menahan berat dari solar module, sehingga kita cari another solusinya supaya bisa diaplikasikan di rumah-rumah ini, rekan-rekan sekalian, di rumah masyarakat di Indonesia, yaitu dengan kita memproduksi J-Leaf dan J-Fader. J-Fader ini lebih luar biasa lagi, dia punya ketebalan hanya 2 mm, dengan berat per meter persegi itu 3,7 kg. Jadi, sangat solusi banget ya menurut saya untuk kondisi atap-atap di Indonesia. Jika tidak bisa diaplikasikan dengan solar module, kita kasih another solusi, yaitu J-Leaf, dan jika masih tidak cukup kuat untuk menahan beban J-Leaf, kita masih punya another J-Fader. J-Bifacial, saya ke next sebelahnya, mungkin J-Bifacial. Kita punya J-Bifacial ini, jadi ada dua both of side, yang front and rear solar panel bisa menyerap energi. Sehingga kalau kita pembanding di 360 watt, kalau ground condition-nya glass, itu dia bisa memantulkan menambah efektivitas 5%, kalau aspal 10%, white sand itu 20%, sama kalau di salju itu bisa menambah 30% efektivitas dari solar module tersebut. Next. Ya, ini salah satu produk kita yang J-Leaf untuk di carport. Mungkin nanti ke depannya future plan juga dengan electric car, kita sudah dapat solusinya. Solusinya adalah bisa pasang di carport dengan J-Leaf, J-Fader, bisa juga supaya modelnya juga tidak kaku. Kita juga punya yang fleksibel juga, gitu. Untuk maintenance support kita juga, jadi untuk masyarakat setelah membeli produk kita juga punya maintenance support-nya. Ya, next. Power backup, tentunya solar panel juga berjalan sejalan dengan baterai, di mana kita perlu backup power. Kita juga menyediakan backup power, jadi kita full supply one whole solution dengan sistem solar panel yang dilengkapi dengan inverter dan juga baterai pada tentunya. Next. Future business ya, mungkin sekarang ini kan berkembang ke depannya electric vehicle, motorcycle juga elektrik. Jadi kita udah punya kita coba untuk cari solution buat PV charging station. Next. Current export. Jadi dari 2013 pertama kali ekspor kita ke Amerika, ke Afrika, lalu ke Amerika, lalu ke Kanada. Sekarang kita udah ekspor ke beberapa negara di Asia maupun Eropa. Dan harapnya ke depannya kita terus berkembang menjadi leading di Indonesia, dan juga one of strategi kita adalah export market yang diperhitungkan dunia juga. Ya, next. Company project, salah satu contoh company project kita yang solar grid ini, off-grid solar system, itu adalah di Karampuang. Jadi daerah tersebut di Sulawesi, dan itu benar-benar tidak ada listrik sebelumnya. Jadi kita aplikasikan dengan solar panel, di mana kepemilikannya 49% adalah Sky Energy, dan 51% adalah masyarakat sekitar. Jadi utilisasi tiap bulan mereka yang instead of kita di Jakarta ini mungkin kita bayar ke PLN, mereka itu bayar ke koperasi. Dan dibiayai, dan salah satunya didonasi dari MCA, Millennium Challenge Corporation of America, dengan kapasitas 3,2 megawatt, dan ini bisa jadi percontohan untuk desa-desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Ini yang float, jadi float solar module yang kita kembangkan bersama Universitas Indonesia. Jadi kita udah bikin demo maupun kita udah analisa bareng dengan UI, dan sudah dibuktikan bahwa daerah Indonesia ini tidak bisa kita pungkiri bahwa terdiri dari negara kepulauan di mana lebih banyak perairan dibanding daratan. Dan untuk itu kita juga kembangkan float solar module yang kita bisa aplikasikan di perairan. Next. Tahun 2020 sampai 2024, saya lihat ini adalah tahun yang sangat baik, atau ini adalah tahunnya untuk di solar
panel, solar module, atau renewable energy. Kenapa? Karena yang sebelum-sebelumnya alokasi dari pemerintah itu mungkin jauh lebih kecil untuk PLTS, tahun ini pemerintah mengalokasikan sama 2020 sampai 2024 itu kurang lebih 8,2 triliun yang terdiri dari 36 proyek. Dan harapan kita bisa mengambil bagian dari proyek-proyek pemerintah yang akan didevelop di Indonesia ini. Ya, next. Program EBT juga dengan skala yang jauh lebih besar, 3,6 gigawatt, di mana 2,3 gigawattnya di Belitung dan Kalimantan, terus menggunakan renewable energy. Capex-nya sangat luar biasa dengan 41,5 triliun. Jadi PLN sendiri dalam 5 tahun ke depan punya planning yang sangat besar untuk renewable energy, dan kita dengan pabrik kita yang pertama didukung dengan pabrik kita yang kedua, kita akan maju di depan untuk maju bersama maju ke depan bersama PLN. Ya, di tahun ini juga baru mungkin sekitar 1 minggu yang lalu, 1 sampai 2 minggu yang lalu kita ada Munas, dan Sky Energy menjadi Sekretaris Jenderal atau Sekjen dari musyawarah dari APAMSI. APAMSI adalah Asosiasi Pabrikan Solar Module Indonesia, yang di dalamnya ada 11 perusahaan, dan kita menjadi Sekretaris Jenderal untuk APAMSI ini. Next. Di bulan yang lalu kita juga mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa 2020. Di mana rapat RUPS kita membahas tentang laporan kinerja perusahaan yang di tahun 2019 yang cukup baik karena kita masih bisa menorehkan warna tinta hijau, masih bisa positif, dan juga untuk RUPS LB kita juga mendapat support yang luar biasa dari pemegang saham kita, karena kita diizinkan untuk melanjutkan right issue. Nah, mungkin agenda dari bursa salah satunya adalah analisa pergerakan harga saham dari perseroan. Analisa saya, mengapa harga saham perseroan itu meningkat cukup pesat dalam beberapa bulan terakhir, atau tepatnya sejak corona issue mulai membaik gitu ya. Keadaan ekonomi kita juga mulai membaik, dan saham-saham blue chip juga mulai naik, disertai tidak lama kemudian disusul dengan saham-saham kita juga yang menaik, yang ya cukup signifikan. Salah satunya adalah kita punya planning right issue. Jadi corporate strategi ini atau right issue ini juga salah satu yang menurut saya salah satu strength point yang mengapa saham kita menaik sangat signifikan, di luar dari memang kita juga ada pertanggungjawaban di RUPS LB kemarin untuk kita punya IPO yang cukup menurut saya diterima publik secara positif, karena apa yang kita planningkan sebelumnya di IPO kita realisasikan, dan ketika kita perlu modal kerja untuk menjalankan pabrik yang baru selesai dari dana IPO tersebut, kita menorehkan kembali right issue, dan cukup positif tanggapan dari masyarakat sehingga saham kita naik cukup signifikan. Ditambah lagi mungkin program-program dari pemerintah yang sangat mendukung kita punya bisnis untuk tahun depan pada khususnya, dan tahun ini pada umumnya. Oke. Rencana bisnis ke depan perseroan. Jadi kita lihat bersama, mungkin kita punya financial projection ini sangat konservatif, karena di tahun depan sendiri kita dalam 5 tahun ke depan kita punya project di PLN itu ada 4 triliun, 5 triliun dan 41 triliun, tepatnya 61 triliun kita masih alokasikan, kita hanya ngambil sebagian kecil saja, dan itu sudah menunjukkan signifikan dari kita punya sales maupun dari kita punya revenue. Di mana di Juni kemarin kita
terkendala dengan isu corona atau COVID-19, sales kita turun di report kita Juni, tapi di bulan kuartal 3 ini saya optimis peningkatan kita bisa, mungkin pencapaian di bulan 9 ini kita mencapai setengah dari kita punya bisnis plan, mencapai 300 triliun kita punya sales, dan tentunya kita harapkan dengan 4 bulan yang tersisa kita bisa mengejar bisnis plan tahun 2020. Di mana tahun 2021 kita punya bisnis plan itu double. Nah, kenapa kita punya bisnis plan bisa mencapai 2 kali lipat? Karena kita benar-benar punya 2 pabrik yang bisa mensupport program-program dari pemerintah. Dan harapan kita dengan 2 pabrik ini, kita bisa menorehkan kembali tinta hijau pada tahun 2021 dengan pendapatan sales kita yang meningkat 2 kali lipat. Oke, kira-kira pemaparan dari saya sekian mengenai presentasi Sky Energy. Mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab dari rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan ke Pak Frisky. Terima kasih kepada Bapak Christopher atas penjelasan terkait materi Virtual Public Expose Incidental kali ini. Untuk agenda selanjutnya, dipersilakan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan pada kolom chat, yang kemudian beberapa pertanyaan tersebut akan kami seleksi. Untuk pertanyaan terpilih akan dijawab oleh direksi dan komisaris. Dipersilakan waktunya. Sudah terdapat beberapa pertanyaan. Boleh langsung didistribusi. Kepada Dewan Direksi dan Komisaris, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dipilih. Pertanyaannya. Yang mana ya? Saya mungkin jawab Pak Yusril dari Investor Daily ya Pak ya. Bertanya mengenai kapan laporan kuartal 2 2020 keluar dan kapan RUPS diadakan. RUPS-nya diadakan karena dari kemarin. Oke. Jadi saya jawab pertanyaan Pak Yusril dari Investor Daily. Yang pertama, laporan kuartal 2 2020 kita sudah sajikan di IDX. Mungkin Pak Yusril bisa lihat laporan kita udah upload, kita punya laporan semester 2 untuk tahun 2020. Dan untuk RUPS untuk right issue kita akan adakan kembali tanggal 2 Oktober, Pak. Tepatnya kemarin memang kita pernah untuk mengajukan right issue, cuman karena waktunya yang tidak cukup, akhirnya kita batalkan right issue dan kembali kita mengajukan right issue yang berikutnya. Terus, ya, saya jawab lagi pertanyaan dari Pak Joko. Bagaimana langkah dalam menyukseskan rencana perseroan tahun depan? Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi dalam rangka menyukseskan planning perencanaan kita di tahun depan, salah satunya adalah saya dengan meningkatkan ekspor. Di mana ekspor kita tuh masih kecil ke Eropa, itu sangat kecil sekali nilainya, nominalnya maupun persentasenya, dan kita untuk mengambil grab market dari ekspor.
di mana ada perang dagang juga antara Amerika dan China. Di situ kita juga diuntungkan, Pak. Karena negara Indonesia salah satunya adalah alternatif sourcing dari kebutuhan solar panel di negara Eropa pada umumnya. Dan Amerika, Kanada, dan Australia pada khususnya, Pak. Gitu. Terus planning kita itu, dan juga untuk lokal, kita lihat komitmen dari pemerintah itu cukup besar untuk 5 tahun ke depan, untuk renewable energy, di mana pemerintah mengalokasikan sebagian dari APBN-nya untuk renewable energy. Kita juga berharap kita ada di garda ke depan dalam mensupport negara Indonesia sendiri, dalam mensupport PLN untuk menggolkan rencana dari pemerintah untuk berhasil mengalokasikan APBN ke renewable energy tersebut, Pak. Terus saya jawab dari pertanyaannya Pak Tri. Pak Tri, ekspektasi kapasitas hingga 700 MW sel dan 800 MW included. Kemana saja penjualannya dan peningkatan kapasitas sebesar itu? Oke, Pak. Jadi untuk mencapai kapasitas 700 MW dan 800 MW, kita akan install di tahun 2020 itu pabrik kita yang ketiga, Pak. Mungkin kita akan bikin pabrik yang kita baru siapkan, tapi belum kita develop, itu ada di Sentul, Pak. Kita udah siapkan areanya di Sentul, itu kurang lebih ya 5 hektar. Setelah fasilitas kita yang ketiga, kita bisa baru mencapai 700 MW. Planning penjualannya kemana, Pak? Planning penjualannya kita tetap ke ekspor dan lokal. Karena 800 MW kapasitas tersebut, Pak, sangat kecil di mana pemerintahan dari government itu yang di angka gigawatt, Pak. Jadi ketika renewable energy ini pemerintah konsen di situ, Pak, kapasitas 800 MW ini sangat kecil, Pak, untuk mensupport itu. Karena dari itu kita terus akan meningkatkan kapasitas setiap 2 tahun sekali dalam rangka support pemerintah. Oke, terus saya kurang ini, bisa ini lihat di sini nggak? Pertanyaan. Jawab sini. Pak Kris, yang mana biar aku bantu? Tadi yang Saya kembali ke si Pak Tri ya. Terima kasih Pak Tri dari Petromindo. Jadi melengkapi penjelasan dari Pak Christopher sebelumnya mengenai kapasitas hingga 700 MW untuk sel dan 800 MW untuk modul. Pada saat ini kapasitas kami dengan berproduksinya pabrik kedua di Cisalak, kapasitas produksi untuk sel itu akan mencapai 200 MW. Di samping yang sudah existing 200 MW untuk modul. Rencana 2021 kita akan membangun pabrik baru seiring dengan pertumbuhan kebutuhan PV di Indonesia dan peningkatan kebutuhan global. Kita akan berinvestasi sebanyak 500 MW untuk sel dan 500 MW untuk modul. Nah, itu kita harapkan itu dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kita kemarin dimintakan komitmen apakah kami akan mendahulukan kebutuhan domestik atau ekspor. Jawaban saya, market yang mana lebih besar, kita akan supply. Jadi, itu untuk menjawab Pak Tri. Kemudian, mana yang pertanyaan? Yang mana Pak Kris? Yang lain kayaknya saya ini, Pak. Ya. Oke, saya akan kembali menjawab pertanyaan dari Pak Rizal, CNBC Indonesia. Berapa target yang dihimpun dari rencana right issue dan apakah ada perubahan dari rencana awal 1 triliun? Target dana yang kita himpun dari right issue itu target kita adalah 99 miliar, Pak. Itu. Jadi dana right issue tersebut akan kita gunakan untuk produksi pabrik yang baru, Pak. Dan otomatis kekurangan modal kerjanya kita akan produksi dari lembaga keuangan atau bank, Pak. Itu, Pak, untuk penggunaan dananya. Terus kembali dari Pak Rizal, kapan right issue akan dilaksanakan? Right issue-nya kita akan minta persetujuan RUP
RUPS-LB pada 2 Oktober ini, Pak. Jadi 2 minggu ke depan kita ada RUPS LB, dan tujuan penggunaannya adalah murni untuk working capital menjalankan pabrik yang baru. Sehingga saya tidak mengganggu working capital dari pabrik yang pertama. Untuk pabrik baru kita murni cari dari investor, Pak. Terus, oke, pertanyaan dari Pak Beni, ya, mengapa terjadi volatile saham JSK yang begitu signifikan akhir-akhir ini? Ya, saham JSK itu menurut saya mulai memiliki volatile yang tinggi itu pada saat kita RUPS, Pak. Dari hasil RUPS tersebut kita mempublikasikan bahwa sesuai dengan rencana IPO kita sudah berjalan lancar dan pabrik kita sudah siap operasional. Di mana kita juga mengalokasikan next-nya kita akan pengadaan untuk right issue untuk mencari dana dalam rangka menjalankan pabrik kita yang kedua. Terus juga kita kemukakan mungkin target-targetnya itu bahwa pemerintah sangat mensupport dalam hal penjualan market kita. Dari situ mulai terjadi yang signifikan sampai kita ditambah lagi kita ada keterbukaan informasi bahwa kita akan mengadakan right issue dengan target nominal right issue tersebut di angka 500, Pak. Saya rasa itu juga salah satunya. Di luar dari pemberitaan-pemberitaan di media massa yang cukup mensupport kita, adanya juga kita menjadi sekjen dari APAMSI, kita juga salah satu yang memenuhi lokal konten atau TKDN di Indonesia, satu-satunya pabrik solar panel saat ini yang memenuhi tersebut, dan satu-satunya pabrik solar panel yang memproduksi dari sel, Pak. Sel. Jadi kita bukan assembly, tapi kita benar-benar memproduksi dari sel. Dan mungkin saya melihat bahwa investor-investor melihat bahwa next-nya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, electric vehicle, motorcycle elektrik, semuanya udah booming, Pak. Di mana baterai juga cukup booming, keperluan akan baterai yang meningkat, dan di mana pasti market untuk renewable energy sendiri yang akan berkembang pesat, Pak. Mungkin karena masyarakat juga melihat, investor-investor kita melihat bahwa bisnis ini lagi bagus, dan harga kita masih murah untuk saat ini. Dan saya rasa itu juga yang membuat investor-investor itu membeli untuk menyimpan saham Sky Energy, Pak. Oke. Mungkin itu dari Pak Beni. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Yeri Chandra. Mengenai right issue tahun 2020 akan dilaksanakan pada harga berapa per lembar dan juga berapa lembar yang diterbitkan. Saya akan menerbitkan saham sebesar 199 juta lembar saham. Tepatnya sekitar 9% sekian, Pak, untuk right issue tersebut. Di harga 500, target dana yang diperoleh adalah 99 miliar. Oke, terus dari Bapak atau Ibu Kenia, dari Kontan, untuk pabrik ketiga yang dijelaskan tadi, berapa besar investasi yang disiapkan oleh perusahaan dan rencananya pendanaan akan dari mana? Untuk pabrik yang ketiga, mungkin diperlukan capex sekitar 400 miliar, Pak. Untuk pabrik yang ketiga. Dananya kita akan peroleh dari kita punya profit selama mungkin 2 tahun ke depan, terus kita juga mungkin akan cari lagi dari banking atau non-banking, kita juga akan mencari juga dari strategic partner, investor. Nah, itu kita masih pikirkan, Pak. Masih banyak bisa bergerak masih banyak pergerakan gitu untuk di situ. Karena mungkin tuh untuk tahun depan kita fokus di pabrik yang kedua, baru next year-nya kita pabrik yang ketiga, Pak. Al-Fatah, dari Bapak Al-Fatah. Pertanyaannya bagus, Pak. Sama, Pak. Pertanyaan Bapak itu mudah-mudahan juga kita cepat realisasi, Pak. Kapan suspend Sky Energy dibuka? Nah, setelah kita public expose permintaan dari IDX, mudah-mudahan analisa untuk volatile kita ini juga cepat diterima oleh IDX, sehingga kita cepat kembali dibuka untuk tidak disuspend kembali, Pak. Oke. Pertanyaan Pak Wahyu juga, apakah tetap berjalan right issue walaupun saham disuspend?
Saya rasa sesuatu yang berbeda Pak antara right issue dengan saham yang disuspend. Saham yang disuspend itu adalah karena menurut IDX memang secara prosedur juga ketika kenaikan signifikan beliau melakukan prosedurnya untuk menganalisa dan untuk mensuspend sementara agar investor-investor mengkaji kembali apakah investment saudara-saudara atau investor-investor ini sudah sesuai kepada saham yang sesuai atau untuk meredam gitu Pak. Jadi saya rasa suspend ini soon or later dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kembali dibuka. Kalau right issue kita juga kita berharapkan jalan sesuai rencana Pak. Dari Bapak Ferry. Bapak Ferry menanyakan bagaimana rencana J-Sky terkait ekspansi ke baterai mobil listrik. Kapan, kemana marketnya, produksinya, untuk J-Sky bisnisnya dalam merangka mensupport mobil listrik, Pak. Mungkin ketika mobil-mobil listrik banyak digunakan oleh masyarakat, otomatisnya kebutuhan listrik sendiri akan meningkat, Pak. Dan tepatnya akan meningkat secara signifikan. Nah, karena itu, salah satu yang masyarakat bisa bantu untuk penggunaan listrik yang meningkat secara signifikan adalah independent power producer, Pak. Jadi energi listrik yang masing-masing independen, masing-masing masyarakat atau masing-masing pemilik rumah tangga itu bisa invest di listrik tersebut adalah solar panel, Pak. Seperti yang future development tadi saya tampilkan di PowerPoint kita, mungkin di atas carport, Bapak bisa langsung charging, atau di kantor. Jika kantor siang hari, penggunaan listriknya bisa dari solar panel, di mana tidak memerlukan biaya lagi, hanya pertama kali install solar panel di kantor-kantor rekan-rekan sekalian, dan siang ketika mobilnya di kantor bisa dicas. Oke. Setelah RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2020, ini Bapak Ardian Syah. Nanti rencana perusahaan untuk melakukan right issue di beberapa bulan ke depan. Oke. Berdasarkan peraturan dari bursa, untuk right issue itu yang diperbolehkan 1 tahun 1 kali. Jadi memang untuk 1 tahun ke depan kita setelah right issue ini kita tidak ada right issue dulu Pak. Mungkin di tahun berikutnya kita lihat kebutuhan dana kita lihat prospek bisnis ke depannya. Kita selalu open untuk membuka masyarakat untuk menjadi pemegang saham juga dari J-Sky Energy karena prinsip kita adalah kita grow together untuk Indonesia, Pak. Dari Bapak Heru Hidayat. Bapak Heru Hidayat, bagaimana menanggapi investor terhadap teguran otoritas seperti BEJ, OJK yang kadang membuat investor khawatir? Kalau dari kita dalam hal ini, kita adalah perusahaan yang tertib secara regulasi, Pak. Kita akan mengikuti setiap petunjuk, setiap peraturan, dan setiap arahan dari BEJ maupun OJK. Karena dalam hal ini, kita sangat mensupport dua lembaga tersebut, OJK dan BEJ, Pak. Gitu. Pertanyaan Pak Gaftur Fadilah dari Investor Daily ya Pak. Pak Gaftur, pertanyaannya bagus juga Pak. Pabrik yang kedua ini menghabiskan dana investasi berapa? Jadi pabrik yang kedua ini menghabiskan investasi sekitar 90 miliar Pak, sampai 100 miliar. Saya kira-kira gitu Pak Fadilah, jadi kita menghabiskan 90 sampai 100 miliar. Terus saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk floating solar panel, solar module, apakah Sky Energy tertarik untuk masuk ke X mining, ke tambang, dan potensialnya pasarnya seperti apa? Floating solar module sendiri kita tentunya Pak, kita tertarik untuk masuk ke dalam maksudnya kita untuk tertarik masuk ke dalam X mine atau ke tambang. Kita
lihat skala prioritas atau skala ekonomik dari bahan baku itu tersendiri, Pak. Itu bekas tambang. Ya, untuk mencari bahan baku. Tapi kalau untuk ke ex mining atau bekas tambang kita juga lihat dari keperluannya. Mungkin kalau bekas tambang saya lihat adalah seperti villages, jadi off-grid solar panel. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa kendala dari red issue sebelumnya yang menyebabkan red issue tidak jadi dilaksanakan? Dan apakah red issue tanggal 2 Oktober nanti menemukan kendala yang sama? Red issue yang sebelumnya kita ada kendala di waktu, Pak. Di waktu, memang waktunya yang mungkin ada pada waktu itu, kebetulan kita punya timeline itu kan dari bulan Maret sampai bulan Juni, di mana kita sama-sama kita menghadapi musibah nasional, ada COVID-19, dalam situ kita banyak work from home atau banyak WFH, sehingga timetable-nya itu tidak terpenuhi. Dan harapan kami dengan sekarang sudah menyesuaikan dengan kondisi work from home, juga COVID yang mungkin lebih bisa terkontrol dari segi government, kita berharap tidak mengalami kendala yang sama seperti sebelumnya, Pak. Saya menjawab dari Pak Al-Fatah. Bagaimana performa perusahaan Q2 dan Q3? Saya cek barusan di website BEI, laporan Q2-nya belum tidak ditemukan. Saya akan cek, Pak. Pak Al-Fatah, saya akan cek laporannya, saya pastikan bisa ditemukan. Oke. Pak Adrian Syah, yang saya tanyakan rencana di bulan berapakah pelaksanaan dari right issue. Right issue ini kita RUPS 2 Oktober, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sehingga semua akan dilaksanakan di bulan November, Pak. Pertanyaan dari Bapak Yeri Chandra. Bapak Yeri Chandra, apakah perseroan ada strategi untuk menekan biaya bunga yang cukup besar? Ya, salah satu strategi untuk menekan biaya bunga yang cukup besar adalah dengan kita melakukan right issue juga, Pak. Kita mencari investor dari masyarakat, sehingga kita bisa mencapai profit yang maksimal dengan dana atau modal dari masyarakat, dan kita bisa membagikan kita punya profitable ke dalam keuntungan saham yang diinvestasikan oleh masyarakat. Di luar aspek wabah pandemi, Bapak Emsen ya, di luar aspek wabah pandemi COVID-19, faktor apa yang membedakan kinerja perusahaan dari tahun 2019 versus tahun 2020 ini? Jadi kalau head to head mengenai kinerja perusahaan di tahun 2019 tahun 2020, di tahun 2019 di semester pertama kita tidak mengalami kendala COVID seperti tahun 2020. Tahun 2020 ini kita mengendalai COVID di tahun 2020. Itu yang membedakan kinerja perusahaan. Tapi memang overall secara market tahun 2020 ini marketnya lebih terbuka luas dibanding tahun 2019. Sehingga penurunan kita di semester pertama itu saya mengharapkan bisa mengcover di semester kedua. Sehingga year on year growth kita dari 2019 ke tahun 2020 itu masih bisa hijau, Pak. Pertanyaan dari Bapak Mahimza. Saya coba untuk menjawab seluruh pertanyaan yang masuk ya, Pak. Jadi berurutan semua pertanyaan yang masuk saya jawab. Jika semua aksi korporasi terwujud, pabrik baru sudah operate, berapa nilai enterprise value J-Sky dan berapa EV saat ini? Serta berapa market cap saat ini? Oke. Ya, tentunya kita harapkan ketika pabrik baru sudah operate, enterprise value kita minimum ya 2 kali dari yang ada sekarang, karena kita mempunyai 2 pabrik dengan kapasitas yang kurang lebih sama. Itu Pak jawaban saya. Mungkin kita 2 kali dari yang sekarang, yang which is kita punya enterprise value itu di angka sekitar 1 triliun sampai 2 triliun, Pak.
dari Bapak Hadiman. Bentuk ekspansi ke e-bike seperti apa? Apakah ada kerjasama dengan manufaktur sepeda motor untuk membuat merek sendiri? Yang kedua, seberapa besar pendapatan maintenance atau servis atas produk J-Sky? Oke, Pak Hadiman, terima kasih Pak. Jadi memang kita untuk ke e-bike sendiri, kita akan bukan bekerja sama untuk manufaktur sepeda motor, tapi kita investasi di charging station-nya, Pak, untuk charging station sendiri. Dan untuk charging station sendiri kita akan kembangkan mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, tentunya dengan merek kita sendiri, dengan J-Sky, Pak. Terus berapa besar pendapatan dari maintenance atau service dari produk J-Sky? Untuk pendapatan dari service kita jual itu dalam bentuk solar system. Jadi kita juga menjual solar panel, berikut inverter, dan juga baterai, satu kesatuan, Pak. Jadi kita memang tidak pisah-pisahkan antara material dengan biaya maintenance-nya, atau biaya servis. Dari Bapak Nur Hadi Pramono, konfirmasi right issue sebanyak 199 juta lembar dengan harga pelaksanaan 500, target dana 99 miliar. Betul, Pak. Pak Nur Hadi, semuanya betul. Cuman jumlah saham yang baru yang diterbitkan berbeda dengan prospektus. Kita baru minta, mungkin prospektus yang lama, Pak. Persetujuan right issue yang lama memang berbeda dengan yang sekarang. Karena memang harga saham kita juga ada kenaikan, yang market juga ada perbedaan, sehingga kita merefer ke prospektus yang baru, Pak, yang nanti kita akan terbitkan. Karena di 2 Oktober ini kita baru rules untuk right issue-nya, Pak. Sehingga berbeda karena mungkin Bapak melihat dengan right issue yang sebelumnya. Pak Hadiman, apakah tingkat hutang saat ini sudah ideal dan apakah rencana mengurangi tingkat hutang bank dengan cara apa? Tingkat hutang yang saat ini yang ada menurut hemat kami itu sudah sangat ideal, Pak, untuk hutang bank kita. Adakah rencana mengurangi hutang bank? Tentu ada, Pak. Dengan kita punya margin tiap bulan, kita berharap kita bisa mengurangi hutang bank. Dengan kita punya net profit, dengan kita punya EBITDA, free cash flow kita mampu mengurangi hutang bank. Terus, atas pertimbangan apa saja rencana right issue di harga 500 lembar saham? Beberapa pertimbangan, Pak, termasuk kita punya prospek bisnis ke depan, pertimbangannya adalah kita punya enterprise value, dan juga kita punya harga saham. Jadi pertimbangannya di situ, dan juga kita punya pertimbangan bahwa secara discounted cash flow atau secara prospek ke depan bisnis kita yang sangat baik. Dari Bapak Dodi, investor, ya, Bapak Dodi, investor retail. Bagaimana strategi J-Sky menghadapi pesaing baik dari lokal maupun Cina? Apakah J-Sky sudah memperhitungkan jika ada pesaing juga yang memproduksi solar cell di dalam negeri? Tanyanya bagus sekali, Pak. Bagaimana, saya jawab satu persatu ya, Pak. Bagaimana cara menghadapi pesaing dari lokal maupun China? Salah satu menghadapi pesaing dari China adalah keunggulan kita, salah satunya adalah dengan skala ekonomis kita meningkatkan, kita punya produksi, dan kita fokusnya di retail, Pak. Di mana Cina itu produksi solar panel yang bisa kompetitif itu, yang kita mungkin kurang bisa kompetitif adalah di 200 watt ke atas, mereka di 300 watt. Sedangkan kita produksi rata-rata di 200 watt ke bawah. Sehingga untuk pasar ekspor kita masih bisa compete dengan Cina. Untuk pasar lokal sendiri, untuk kita melawan Cina adalah kita dengan lokal content atau TKDN. Kandungan lokal dalam negeri kita itu mencapai 46%. Dan di mana produk-produk Cina ini juga dilindungi oleh government untuk mengutamakan produk-produk dalam negeri, terutama untuk proyek-proyek government juga, dan kita punya planning untuk mensupport teman-teman sekalian di dalam APAMSI. Kita ada 11 company di dalam APAMSI, kita masuk ke dalam TKDN di solar cell-nya, sehingga kita bisa support teman-teman sekalian yang ada di Indonesia, 11 company tersebut, untuk bisa mencapai lokal konten yang disyaratkan dari pemerintah di atas 40%.
Apakah JSky memperhitungkan jika ada pesaing juga yang memproduksi solar cell di dalam negeri? Tentunya kita memperhitungkan, Pak. Jika ada pesaing yang akan memproduksi solar cell di dalam negeri, itu buat kami sesuatu yang positif, Pak. Kenapa? Karena berarti kue ini manis, Pak. Kue ini manis sehingga banyak orang yang juga mempunyai visi yang sama dengan kami, gitu, untuk membantu pemerintah dalam merealisasikan proyek-proyek PLN, di mana nilai proyek PLN ini menurut hemat kami itu sangat besar. Dan memang kami sendiri tidak akan mampu untuk mensupport dari kebutuhan PLN yang sangat besar tersebut. Gitu. Jadi menurut hemat kami, dengan adanya pesaing, dia tidak memakan market kami, tapi kita membagi kue di area yang sama. Jadi total saham yang ada yang dilepaskan, masih akan ditentukan dari RUPS LB 2 Oktober. Bapak Fadila dari Investor Daily. Iya, Pak. Memang kita akan minta untuk persetujuan RUPS untuk total saham yang akan kita terbitkan. Bapak Yusril, bagaimana cara perusahaan meningkatkan efisiensi operasi perusahaan serta meningkatkan net margin? Untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, tentunya kita mempunyai masing-masing departemen, masing-masing bisnis unit, kita mempunyai target untuk cost deduction sendiri, Pak. Kita punya planning itu, ditambah dengan juga kita menjaga kualitas kita yang baik untuk meningkatkan kita punya net margin. Terus kita juga fokus di mana yang margin-marginnya besar seperti di retail, affordable solar panel, yang NKD solar panel, maupun yang flexible solar panel tersebut, Pak. Oke, dari Bapak Mahinza, kira-kira pendapatan dan laba tahun ini tumbuh atau turun dibandingkan tahun lalu? Dan apakah ada rencana untuk bagi dividen? Rencananya laba tahun ini kita masih berharap bisa tumbuh, Pak, dari tahun lalu dibandingkan tahun lalu, walaupun kita di kondisi yang sangat sulit. Maksud saya kondisi sangat sulit ini adalah kita dalam ada force major, ada COVID, tapi kita berharap kita bisa tumbuh gitu. Karena sampai saat ini saya masih optimis kita bisa growth lebih besar dari tahun sebelumnya. Untuk rencana bagi dividen, kita masih akan pertimbangkan, Pak, untuk mungkin dividen, termasuk saham bonus, itu semua kita pertimbangkan. Karena kita masih perlu modal kerja untuk pabrik kita yang baru, Pak. Mungkin setelah pabrik kita yang baru run operational well, tahun depan kita consider untuk membagikan dividen. Oke, semua pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, tampaknya seluruh pertanyaan saya sudah jawab. Mudah-mudahan tidak ada satupun yang saya lewatkan. Sesuai dengan waktunya, kita punya mungkin dengan waktu kita di 16.30 masih ada waktu, tapi kalau rekan-rekan sekalian sudah tidak ada yang pertanyaan, saya akan akhiri. Mungkin saya tunggu jika ada yang bertanya kembali. Ya, Pak Frisky, mungkin ya. Kepada para peserta, dipersilakan, kami masih memberi waktu untuk mengajukan pertanyaan agar bisa dijawab oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dipersilakan. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada Bapak Christopher atas pemaparan materi dan jawabannya. Terima kasih kepada Dewan Direksi dan Komisaris. Terima kasih kepada rekan-rekan serta peserta yang telah hadir pada virtual Public Expose Insidentil PT Sky Energy Indonesia kali ini. Terima kasih banyak. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record.